Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Puji dan syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini alhamdulillah berbagai kenikmatan dari Allah masih bersama dengan kita semuanya. Mudah-mudahan dengan kesyukuran kita terhadap nikmat-nikmatnya Allah, maka Allah akan senantiasa memberikan tambahan nikmat itu kepada kita semuanya. Shalawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpah tercurah pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqouli Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, agama yang sama-sama kita cintai sekaligus kita jadikan pedoman di dalam menjalani kehidupan ini memberikan banyak kemudahan kepada kita sekalian dalam rangka menggapai apa yang sudah kita yakini bersama, yakni bahwa agama kita menyampaikan bahwa walal akhiratu khairul laka minal ula. Kehidupan akhirat itu jauh lebih baik daripada kehidupan dunia ini. Di dalam beberapa ajaran agama kita menemukan bahwa ada beberapa kelompok orang yang ini oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga oleh Rasulullah disebut sebagai kelompok orang yang baik, dan saya yakin nanti salah satunya bisa kita raih dalam kehidupan kita ini, apapun profesinya, bagaimanapun kondisi kita, insya Allah kita nanti akan bisa mengambil salah satu di antara tiga yang disebutkan oleh Rasulullah dan juga disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Yang pertama, Rasulullah SAW menyampaikan bahwa orang yang baik, dalam tanda kutip baik dalam pandangan agama, itu adalah man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang diberi usia panjang oleh Allah dan dia itu termasuk beramal yang baik. Jadi orang yang diberi usia panjang oleh Allah dan di dalam usia ini dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk memperbaiki diri. Jadi ini kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tentu harus kita manfaatkan sebaik-baiknya, karena kesempatan yang diberikan oleh Allah ini tidak akan terulang lagi. Semakin panjang usia yang diberikan Allah kepada kita, maka kita harus hati-hati, semakin banyak amal yang harus kita lakukan. Sebab nanti teriring dengan panjangnya usia ini, maka kualitas diri kita ini tergantung kepada banyaknya amal baik yang kita lakukan. Kemudian yang kedua, orang yang baik dalam pandangan agama ini adalah orang yang memiliki banyak kesalahan, tetapi orang itu sebelum ajal menjemput, dia itu sudah melakukan pertaubatan pada Allah. Ini mengandung makna bahwa siapapun di antara kita dengan
kondisi apapun, dengan latar belakang apapun, dengan background apapun yang pernah kita lakukan, jangan pernah kita ini merasa berputus asa dari rahmatnya Allah. Bagaimanapun juga background kita, karena dalam kehidupan ini tidak ada manusia itu yang tidak pernah melakukan kesalahan. Hanya mungkin variasinya itu pada jumlah kesalahan saja, kecuali kalau Rasul, memang Rasul itu maksum yang terjaga dari perbuatan yang salah. Tetapi kita sebagai manusia biasa itu tidak pernah ada orang yang tidak pernah melakukan kesalahan. Tetapi alhamdulillah di dalam ajaran agama kita, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wa khairul khotoina at-tawwabuna, sebaik-baik orang yang pernah melakukan kesalahan, melakukan dosa itu adalah mereka itu yang bertaubat. Oleh karena itu ini sesungguhnya merupakan peluang yang sangat baik kepada kita. Apapun yang sudah pernah kita lakukan, kejahatan apapun yang sudah kita perlakukan, maka jangan pernah kita ini merasa berputus asa dari rahmatnya Allah. Peluang untuk menjadi baik itu tetap terbuka di depan kita selama kita ini mau bersegera untuk bertaubat pada Allah. Dan Rasulullah di dalam salah satu hadisnya menyampaikan bahwa batas terakhir taubat itu adalah, batas terakhir diterimanya taubat itu adalah ketika nyawa kita ini sampai ke kerongkongan. Innallaha yaqbalut taubatal abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima taubat hambanya itu selama nyawanya itu belum sampai kerongkongan. Oleh karena itu, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, marilah kita tengok diri kita sendiri, marilah kita introspeksi diri, muhasabah bin nafsih, selama ini yang sudah kita lakukan itu apa. Dan jangan sekali-kali ada yang berpikir saya itu dosa saya sudah banyak, kesalahan saya sudah banyak, apa mungkin itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah berpikir seperti itu, karena sekali lagi rahmatnya Allah, maghfirahnya Allah itu jauh lebih banyak dari kesalahan yang kita lakukan. Tetapi kuncinya adalah bagaimana kita ini bersegera untuk mendapatkan maghfirahnya Allah. Makanya di dalam ayat yang lain Allah sampaikan wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum, bersegeralah kamu sekalian untuk menuju maghfirah dari Tuhan kamu sekalian. Jadi kalimat yang ada dalam Al-Quran ini bersegeralah, artinya apa? Jangan tunda, jangan sampai kita ini menunda-nunda untuk melakukan pertaubatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, orang yang dianggap baik oleh agama itu adalah seperti yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam salah satu hadis, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia ini adalah manusia yang memiliki kelebihan dari sisi kemanfaatannya bagi orang lain. Jadi anfa itu mengandung makna tafdil, mengandung makna lebih begitu. Karena itu marilah kita ini berlomba-lomba untuk bagaimana menjadikan diri kita ini menjadi orang yang lebih memiliki nilai manfaat bagi orang lain. Apalagi di saat pandemi seperti ini, banyak saudara kita ini yang terpapar COVID. Maka bagi kita yang memiliki peluang untuk membantu saudara-saudara kita, marilah kita berupaya semaksimal mungkin bagaimana kita ini bisa menampilkan diri sebagai sosok manusia yang anfa'uhum linnas. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kalau kita melacak di dalam beberapa hadis dan juga di dalam Al-Quran, itu salah satu di antara yang mempercepat kita ini mendapatkan maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala adalah tatkala kita ini, keberadaan kita ini bermanfaat bagi orang lain.
bahkan bukan sekedar bagi orang lain. Kemanfaatan kita terhadap lingkungan, kemanfaatan kita terhadap makhluk-makhluk Allah yang lain selain manusia, itu juga akan mempercepat maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala itu sampai kepada kita. Kita masih ingat ada sebuah hadis yang menceritakan bahwa ada orang yang begitu banyak melakukan dosa, itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena menolong seekor anjing yang kehausan. Jadi tatkala dia berjalan di padang pasir begitu, kemudian dia menemukan anjing yang sedang kehausan begitu, maka dia turun ke tempat air, ambil air dengan sepatunya, kemudian diberikan kepada anjing. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa yang sudah pernah dilakukan. Karena itu anfa'uhum linnas, bermanfaat bagi orang lain, termasuk bermanfaat kepada makhluk-makhluknya Allah yang lain. Ini sangat harus menjadi concern kita ini. Selain bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka kebaikan kita kepada orang lain ini juga akan menghapus kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, mari kita perhatikan 3 hal ini, dan jangan pernah kita ini merasa berputus asa dari rahmatnya Allah, karena rahmatnya Allah itu luas sekali. Rahmatnya Allah itu menjangkau kepada seluruh aspek kehidupan kita, dan terutama rahmatnya Allah itu akan dicurahkan kepada orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan tambahan hidayah kepada kita sekalian. Peluang-peluang yang sudah Rasulullah sampaikan, yang sudah Allah sampaikan dalam Al-Quran, ini akan bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya atas bantuan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.